Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalira Ristanti dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri Kalisat. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi yang berjudul osmosis 3 atau osmosis pada kentang. Tujuannya adalah untuk mengetahui fakta atau peristiwa osmosis yang terjadi pada kentang. Kentang, piring, garam, sendok dan pisau, timbangan digital, tisu, penggaris, dan air. Siapkan 2 piring dan berilah label A dan B. Potong dadu kentang seukuran 5 x 5 cm sebanyak 2 buah. Buatlah lubang pada bagian tengah kentang sedalam 3 cm. Setelah membuat lubang, keringkan kentang dengan tisu, lalu timbang. Letakkan kentang pada piring A dan B. Berilah garam pada kentang A sebanyak 1 sendok, sedangkan pada kentang B dibiarkan kering. Berilah air pada kedua piring sampai 3/4 dari kentang tenggelam.
Diamkan hingga 60 menit. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, ternyata terdapat perubahan pada kedua kentang. Pada kentang A, yang sebelum diberi garam, panjangnya 5 cm, lebar 5 cm, tinggi 3 cm, dan beratnya 75 gram. Setelah diberi garam, panjang 4 cm, lebar 4 cm, tinggi 2 cm, dan beratnya menjadi 64 gram. Sedangkan pada kentang B hanya berubah pada beratnya saja, yang awalnya 65 gram menjadi 61 gram. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi rendah melewati membran semi permeabel sampai kondisi keseimbangan telah tercapai. 2. Bagaimana mekanisme terjadinya osmosis? Mekanisme osmosis yaitu pergerakan molekul air melalui membran semi permeabel selalu dari larutan hipotonik menuju ke larutan hipertonik, sehingga perbandingan konsentrasi zat terlarut kedua larutan seimbang atau isotonik. 3. Apa guna garam? Kegunaan garam dalam praktikum osmosis pada kentang ini adalah untuk menandakan bahwa kentang yang diberi garam mengalami proses osmosis karena konsentrasi garam yang tinggi dan membuat larutan menjadi hipertonis yang akhirnya menambah massa jenis larutan garam. 4. Mengapa menggunakan kentang? Kentang merupakan tumbuhan yang tergolong dalam umbi-umbian, yaitu umbi batang. Bentuk kentang cenderung bulat namun tidak rata. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat ini sering digunakan sebagai praktikum biologi untuk melihat adanya tekanan osmosis pada sel kentang, mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis dan hipertonis. 5. Apa fungsi dibuatnya lubang pada kentang? Fungsi dibuatnya lubang pada kentang yaitu supaya perpindahan air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang, yaitu dari larutan hipotonis atau lebih rendah atau encer ke larutan hipertonis atau larutan yang lebih tinggi atau pekat melalui membran semi permeabel. 6. Bagaimana percobaan ini dapat membuktikan terjadinya osmosis? Kentang yang diberi garam menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Hal ini menandakan bahwa kentang yang diberi garam mengalami osmosis. 7. Jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi rendah melewati membran semi permeabel sampai kondisi keseimbangan telah tercapai.